Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan NIM F10112410060 dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas sebuah e-book yang berjudul Semua Bisa Menjadi MC Asal Tahu Caranya. Di sini saya akan membahas bab 3, yaitu mengendalikan rasa gugup dan meningkatkan rasa percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara dengan NIM F101141060 dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas bab 3, yaitu mengenai mengendalikan rasa gugup dan meningkatkan rasa kepercayaan diri dari sebuah e-book yang berjudul Semua Bisa Menjadi MC Asal Tahu Caranya. Pada bab 3 ini kita akan membahas tentang bagaimana mengendalikan rasa gugup, bagaimana tetap berpikir positif, meningkatkan kepercayaan diri, dan yang terakhir cara melatih kompetisi. Berbicara di depan umum tentu dekat sekali kaitannya dengan gugup ataupun nervous, kan? Nah, kenapa sih kita bisa nervous? Jadi saat kita akan tampil berbicara di depan publik, diri kita itu akan merasa terancam karena merasa akan dihakimi oleh audiens. Lalu orang itu berkembang menjadi kekhawatiran tentang hal-hal yang belum tentu terjadi, seperti gimana kalau misalnya aku salah, gimana kalau misalnya aku ditertawain sama audiens nanti, dan lain sebagainya. Jadi dalam kondisi gugup atau nervous ini sebetulnya otak kita itu tidak bisa berpikir dengan optimal, karena saat itu kita merasa ngeblank atau nggak bisa berpikir sama sekali gimana untuk menyusun kata-katanya nanti gitu. Nah, jadi untuk itu satu kunci dalam public speaking itu kita harus bisa mengendalikan atau memanage rasa tegang ataupun nervous kita. Gimana caranya? Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu yang pertama untuk menghilangkan rasa gugup itu kita perlu memikirkan sesuatu hal yang positif. Percaya kepada audiens kita gitu. Jangan menganggap audiens itu sebagai musuh, karena banyak orang yang gak bisa mengontrol groginya karena takut dengan audiens dan menganggap audiens itu sebagai musuhnya, ataupun seorang hakim yang siap untuk menunjukkan kesalahannya dalam pembicaraannya nanti. Untuk itu kita perlu namanya positif thinking kepada audiens kita, supaya kita diri sendiri dengan kalimat aku yakin, aku pasti bisa, dan selanjutnya kita yakinkan diri kita sendiri, kita itu mampu gitu. Nah, gimana caranya kita yakin dan kita percaya pada diri kita sendiri? Itu saja dengan adanya persiapan. Nah, dengan adanya persiapan, latihan, dan juga adanya pengalaman, kita bisa mempersiapkan materi dan latihan akan membuat kita semakin yakin bahwa kita sudah siap untuk berbicara di depan nanti. Nah, karena apa? Karena kita udah tahu dengan pasti apa yang akan kita bicarakan di depan nanti. Nah, selanjutnya pengalaman itu bisa melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih tenang. Dengan pengalaman juga tentunya membuat kita akan semakin matangkan dan semakin lebih baik lagi. Nah, contohnya pembicara hebat yang biasanya kita lihat di layar televisi itu tidak langsung hebat pada saat mereka memulai, tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan pengalaman yang mereka dapatkan, mereka menjadi lebih baik dalam berbicara di depan, dan penampilan mereka itu senantiasa prima seperti yang kita lihat di televisi. Selanjutnya, setelah kita menenangkan pikiran kita sudah bisa berpositif thinking. Setelah menenangkan pikiran itu, karena rasa gugup ini juga terjadi secara fisik, teman-teman. Nah, jadi kita juga harus melakukan sesuatu untuk menurunkan gejala fisik ini. Nah,
ada banyak orang, ada banyak cara. Masing-masing orang itu menghilangkan nervousnya itu beragam teman-teman, sesuai dengan pribadinya masing-masing. Misalnya ada yang harus naik tangga dulu, harus naik turun tangga, lari-lari yang kecil, ataupun kayak teriak-teriak gak jelas sebelum dia tampil. Ataupun misalnya itu harus bisa berbicara dan mendapatkan semangat dari orang-orang terlebih dahulu, minta support lah gitu istilahnya ya. Nah, setelah mereka mendapatkan support dan semangat dari orang-orang itu, baru dia bisa yakin, baru bisa tenang gitu. Jadi yang bisa mengatasi nervous ini banyak sekali teman-teman caranya. Nah, ada juga misalnya kalau yang lebih tenang gitu ya kan, kita itu bisa menarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan kita tahan sekitar 1-2 detik lah gitu ya kan, dan ulangi itu secara berkala ataupun secara rutin kayak dilakukan 5-6 kali gitu. Nah, itu biasanya itu apa gitu untuk menurunkan detak jantung yang gak karu-karuan, yang berdebar-debar gitu. Nah, yang kedua itu bisa minum air putih ataupun minum minuman yang bisa membuat mood kita naik. Misalnya kalian suka coklat, nah minum coklat ataupun makan coklat. Juga bisa meminta semangat dari orang yang tersayang, karena rasa gugup itu disebabkan biasanya karena hormon gitu. Hormon-hormon tertentu itu bisa muncul saat kita mendapatkan semangat dari orang tersayang, sehingga itu bisa membuat kita jauh lebih senang dan juga percaya diri. Nah, tapi jika kita udah melakukan 3 tahap tadi, yang udahlah kita narik nafas panjang-panjang, dalam-dalam, terus kita udah minum matcha, minum coklat seperti untuk meningkatkan mood kita, dan juga udah kita support dari orang tua kita, dari teman-teman kita, tapi juga masih kayak aduh aku masih kurang, aku masih gugup gitu, aku kayak merasa nggak bisa. Ada satu cara lagi yang bisa kita lakukan, itu berbicaralah seolah-olah kita nggak gugup, kayak kita menipu audiens kalau kita itu nggak gugup. Kita menipu diri kita sendiri bahwa kita itu nggak gugup. Gimana caranya? Kita berbicara seolah-olah kita udah menguasai panggung, udah bisa menguasai audiens itu teman-teman. Dan seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan pembicaraan yang udah kita lalui itu, biasanya kalau kita udah enjoy, itu bakalan terjadi dengan sendirinya teman-teman. Kita akan menikmati pembicaraan kita dan melupakan rasa gugup yang kita alami sebelumnya. Jadi intinya kalau di depan itu kita harus bisa berbicara seolah-olah kita udah paham betul gitu. Jadi audiens itu gak bakal sadar kalau kita lagi gugup, karena mereka udah kebawa arus sama pembahasan kita, sama pembicaraan kita. Jadi mereka gak bakalan notice tuh kalau tangan kita gemeter atau dengkul kita getar gitu. Jadi menurut saya udah cukup ya pembahasan kita tentang bab 3 ini. Saya harap apa yang saya sampaikan itu bisa berguna bagi kita semua dan tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.